Oke, oke. Di tahun ini ya, by Ya, the end of the year bisa close di kisaran level 7.200. Wah, menarik banget. Artinya level-level sekarang ini sebenarnya level-level yang baik untuk kita, ya udah kalau ada dana yang bisa disisihkan, kita cicil-cicil lah ya ke emiten-emiten yang potensial yang nanti akan kita bahas tentunya di akhir-akhir sektornya di mana dan juga emiten-emitennya apa. Tapi jangan lupa teman-teman ya, tadi banyak banget yang nanya gimana caranya gabung ke grupnya Bromide itu supaya bisa sama-sama trading bareng Bromide dan juga sama-sama bisa ngelihat view di akhir tahun dan di tahun 2024 itu gampang banget ya. Bisa via eform.sukorsekuritas.com, nanti sales referralnya dimasukin aja yang Susilawati 2. Atau kalau enggak langsung aja ke Instagramnya Bromide ya. Bisa ya Bromide ya. Nanti di sana ada bisa. link-link khusus yang kemudian mengarahkan teman-teman untuk bisa bergabung dengan timnya Bromide. Nah, saya pengen bertanya ke beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh para cuan troopers nih, Bromide menarik-menarik. Nah, ini pertanyaan dasar dulu nih, Bromide. Cara screening saham potensial untuk di trading agar tidak ketinggalan kereta, katanya beli di pucuk di Q4, di Q4 ini. Kalau kamu nggak ngerti ekonomi ya, kalau kamu nggak bisa narik Mm, benang antara makroekonomi dengan pergerakan saham, kamu lihat dulu mm, saham apa yang naik dan naiknya tuh sustain gitu. Naik sustain dalam artian satu, kamu harus lihat volumenya besar apa kecil. Contoh, dalam satu hari ada satu saham yang transaksinya cuma 10M, tiba-tiba 100M, itu kan menarik perhatian. Coba lihat, mm, 100M ini yang ditransaksi cuman bolak-balik, beli jual beli jual beli jual beli jual lalu jadi 100M, atau ternyata ada mm, sejumlah besar yang ngumpulin. Nah, kalau ada yang ngumpulin kan artinya ada something. Nah, contoh, ya, kalau ternyata yang dikumpulin itu bukan saham energi, justru saham teknologi. Nah, itu kalian bisa tarik benang merah tuh. Wah, mungkin nanti ternyata ada outlook di mana, atau mungkin nanti tiba-tiba Fed itu motong cut rates gitu. Ada yang tahu duluan nih. Istilahnya ada smart money yang bergerak duluan gitu. Jadi cobalah kalau kalian nggak bisa narik benang merah dengan makroekonomi, coba lihat satu yang volumenya besar, yang kedua volume besarnya itu bukan hanya tektok-tektok untuk dijual, beli jual dalam satu hari, tapi itu yang dikumpulin. Nah, kalau yang dikumpulin, kemudian kalian coba lihat lagi, cocok nggak profil sahamnya sama kalian. Nah, contoh ya, ini aku bisa dapat MDC di 1000 nih, Bro Daniel. wah mantap, Enggak, mantap banget. 900, 800 lebih. Tapi aku 800 lebih baru masuk sedikit. Kemudian naik kenceng. Naik kenceng sampai 1100 lalu koreksi. Atau 1200 lalu koreksi. Nah, koreksinya selama 1 bulan ya, itu ternyata akumulasi yang besar. Nanti aku mau liatin nih Mm, cara lihatnya gimana. Nah, mm, akumulasi yang mm, besar ini ternyata tuh sejalan setelah aku baca-baca berita. Pertama, aman itu IPO. mm, Levelnya saat ini dari 5.000 atau 3.000. Lupa aku harga aman, aku nggak punya soalnya. Aman naiknya kenceng. Satu, aman di online MDC 20%. Kemudian harga oil naik kenceng. Banyak yang bilang mm, harga oil itu nggak terlalu pengaruh sama MDC. Nggak ada masalah. mm, Yang penting mm, kita lihat dengan apa yang ada di depan kita sama apa enggak gitu. Ternyata korelasinya mm, ada. Harga oil dengan harga Medco itu korelasinya ada. Jadi mm. selama 1 bulan pergerakan nggak kemana-mana ini, itu bukan karena ekonomi nggak bergerak dengan harga sahamnya, tapi memang lagi ada yang ngumpulin gitu. Oh, Memang Medco tuh lagi ada oh, yang ngumpulin di oke. 1.200 sampai 1.000. Nah, yang ngumpulin itu most likely foreign. Jadi setiap, kalau teman-teman perhatiin harga saham tiap hari ya, setiap mau naik tiba-tiba ada yang offer tebel, 20.000, 30.000, 50.000 terkadang. Sorry, ya bisa sampai 50.000 lot gitu. Satu tick turun Mm, di offer lagi, turun di offer. Nah, saya bingung ini pergerakan apa? Kenapa sellernya banyak banget? Kenapa seller muncul terus? mm, Tapi begitu mendekati level 1.000, brosurnya beda tuh. Offernya tetap tebel, tapi brosurnya beda. Yang ngumpulin itu mm, bukan lokal-lokal lagi, tapi foreign gitu. Nah, kemarin ketika Medco naik 25%, itu bukan lokal loh yang narik, bukan retail loh yang narik, bukan oke. orang-orang kita yang narik. AK itu CLSA, dan itu broker foreign. Terlepas dari itu dilakukan oleh fund manager lokal ataupun siapapun itu yang menggunakan broker foreign, tapi view kita sebagai trader itu adalah foreign. Jadi yang Mm, ngumpulin di 1050 dan 1000, yang ngejual juga mereka, biar mereka bisa akum di 1000, kemudian diangkat sampai 1200, sampai 1300, itu mereka juga. Kemudian mm, ditahan, diangkat lagi sampai sekarang 1600 ya. Nah, di 1600 mereka udah mulai jualan.
Bro Daniel. Aku lihatnya mereka udah mulai jualan. Jadi 1.200, 1.000 mereka kumpulin. Mereka angkat sampai 1.300. Diangkat lagi sampai 1.500, 1.400 ke atas. Nah, di situ udah mulai acak tuh. Udah ada volume masuk, mereka mulai jualan. Tapi kemudian ada akun lagi, ada jualan, ada akun lagi. Barangnya udah habis atau belum? Sekarang belum. Tapi mereka udah mulai taking profit? Jawabannya udah. Nah, jadi arahnya kemana? Ya masih naik, tapi lebih sensitif lah kalau mau entry. Karena ini kan tuh biasa agak pucuk nih. Sedikit bisa dibilang pucuk nih kalau koreksi. Karena naiknya udah cukup kenceng. Nah, so nanti nih di sisa Q4 coba deh lihat saham-saham oil. Kalau Medco terkoreksi ke 1.000 lagi atau enggak, jangan 1.000 lah, 1.000 terlalu dalam. 1.000, 1.200, 1.300, let's say, ya menarik dong. Ya kan, kalau barangnya belum habis. Nah, coba lihat nanti di 1.300, 1.200 ada pola yang sama nggak yang terjadi nanti. Nah, jadi kalau teman-teman nanya aku nih, Medco mau beli di berapa? Di 1.200, aku perlu lihat lagi data-datanya nanti seperti apa. Apakah dia turun atau naik? Gitu. Tapi secara psikologis memang kita lebih sukanya harga yang murah. Tapi kalau trader-trader barbar lebih sukanya mahal. Begitu merah minus 4% ke 1.020, 1.030 nggak mau. Tapi ke 1.200 nanya tuh, masih boleh masuk nggak? Nah, itu paling sering kejadian tuh. Begitu itu iya gitu ya. heboh, baru benar gitu. Karena takut ketinggalan. Nah, itu coba dilawan. Itu yang harus dilawan tuh. Jadi begitu ada orang cuan, ada orang profit nih 10 juta, ada yang profit 100 juta, merasa nggak punya, pengen juga. Nah, itu jangan gitu. Itu nggak boleh. Benar. Pergerakan-pergerakan kayak gini nih yang ganggu psikologi para investor gitu ya. Justru pas mahal mereka semua mau beli gitu ya. Pas dikasih murah nggak mau beli gitu. Karena nggak atraktif. Ya. Makanya begitu saham nggak atraktif, begitu saham nggak kemana-mana, coba lihat ada yang kumpulin nggak. Kumpulinnya tuh lihatnya dari mana? Dari volume. Yang kedua dari Broksum. Nah, Broksum ingat, Broksum bisa menipu. Jadi jangan sembarangan lah pakai Broksum, intinya itu. Oke. Nah, ini karena udah mulai rame nih, Bro Mike. Tadi kan kita bahas sektor energi gitu ya. Ada Medco dan beberapa emiten. Tapi di akhir tahun ini, apakah dari sektor energi ini memang minyak yang paling atraktif gitu? Atau ada yang lain gitu dari sektor energi? Misalnya CPO mungkin? First of atau all, yang lain? Aku nggak trading di CPO, dan aku juga nggak begitu ngerti bisnisnya, meskipun aku punya tongkang, meskipun aku punya transportasi CPO ya. Karena menurut aku itu very, very lambat. So, komoditi yang saat ini aku lihat ya, itu adalah oil stocks, coal stocks, nikel, tapi nikelnya aku cuma di MBNA dan NCKL. Dan terakhir itu adalah kertas, pulp and paper. Terus reminder, di tahun lalu begitu Rusia Rusia perang dengan Ukraina dan minyak dari Rusia di ban, kemudian coal dari Rusia di ban, itu kan harga coal naik melejit. Semua mata ke coal kan, semua mata ke all eyes on coal, tapi nggak ke oil. Padahal oilnya juga naik. Nah, begitu oil rate, jadi kemudian mulai koreksi, apa yang jalan setelah itu? Consumer. Retailers, coba perhatikan saham MAPI, perhatikan saham MAPA, perhatikan saham ERA, perhatikan saham MIEOR, perhatikan INDEX ICBP, perhatikan GGRM, perhatikan WIB. Kenapa? Karena begitu energi naik kenceng dan mulai koreksi, uang akan berpindah ke yang mendapat keuntungan dari turunnya energi. Itu adalah consumer. Nah, bayangkan harga oil yang naik. Nah, kemudian begitu inflasi bisa kejaga, ada potensi menurut saya retailers itu, consumer itu bisa bermain lagi gitu. Karena saat ini mereka lagi ditinggalin gitu. Karena margin dari perusahaan-perusahaan consumer, margin dari perusahaan-perusahaan consumer itu akan meningkat begitu bahan baku mereka mulai turun, yaitu which is itu komoditi mulai turun. Nah, itu kapan? Mungkin di 2024 dan RAPBN 2024. Ini saku sedikit nih, aku flashback, aku jadi ingat kayak di tahun 2020, APBN 2024 itu mirip dengan 2020. 2020 itu konstruksi, tapi gagal. Setelah konstruksi, ternyata ada pandemi. Nah, 2021 masih ke kesehatan, 2022 ke sosial, 2021-2022 ke sosial, makanya perbankan-perbankan kita naiknya kenceng-kencengan. 2024
kemungkinan karena kemarin keluar RAPBN nomor 1 itu infrastruktur dan perumahan rakyat. Nah, itu nomor 1. Uang yang paling kuat dari pemerintah adalah pembangunan konstruksi. Jadi aku sedikit melirik saat ini ada usaha-usaha untuk ngumpulin, ada pergerakan yang menarik di saham konstruksi dan itu merupakan akumulasi. Sustain atau enggak saya nggak tahu. Saya udah entry, tapi enggak untuk view long dulu. Tapi kalau seandainya dia masih terus melanjutkan, ya udah kita ikutin aja. Tapi ada potensi, apalagi di tahun politik di mana rumor-rumor IKN itu masih terus mencuat, apalagi jika pemilihan peta dari calon presiden itu semakin jelas, ya kita tahulah nama-nama yang mendukung konstruksi. Kalau seandainya itu bisa kejadian, ya itu bisa menjadi kayak konstruksi itu bisa menjadi flashback ke tahun 2020. Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin nanti ada berita-berita SOF lagi atau something like that gitu. Oke, menarik. Berarti di tahun 2024 ya, jelang tahun 2024 gitu ya, ada emiten-emiten consumer dan konstruksi, ya berarti ya. Yes. Oke. Tapi apakah gimana ya kalau kita lihat kan 2024 ini akan menjadi tahun yang sangat-sangat politik gitu ya. Karena politik itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di US juga sedang tahun politik gitu. Tapi menurut pandangan Bro Mike, ini kita perlu be aware nggak bahwa market itu nanti akan sepi atau gimana gitu sebenarnya? Biasanya sih begitu momen pemilu sepi ya market, tapi this time agak sedikit berbeda nih karena kita tuh selalu di-coupling dari Amerika gitu. Amerika bagus kita jelek, Amerika jelek kita bagus gitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau ketika ada momen uncertainty, akan jauh lebih baik kalau kita mencari certainty di market. Certainty di market itu apa? Yaitu company-company yang bottom line-nya positif. Company yang melakukan corporate action yang akan mengangkat valuasi dari perusahaan tersebut. Contoh di tahun ini kita lihat saham-saham yang naik kencang apa? Bottom line positif. Contoh automotive sales. Kemudian turunannya automotive sales itu spare part. Kemudian perbankan bagi dividen gede. Nah, kita lihat hasilnya. Kemudian company-company yang melakukan corporate action, company-company yang valuasinya bisa 2, 3, 4, 5 kali lipat karena corporate action-nya. Kita ada lihat Pani contohnya. Kemudian kita ada lihat saat ini saham-saham yang berhubungan yang ada potensi dapat inflow dari company-nya. Dari kegiatan usahanya, contohnya yang bergerak di bidang energi terbarukan, kita ada Arko, ada Kin, ada Pegeo, padahal valuasinya dibilang murah, enggak, tapi growth-nya ada nggak? Ada gitu. Jadi memang kita boleh lihat tahun depan kita carilah yang memang bottom line-nya tuh positif, dan ini kan PR dari kita semua. Saya juga belajar dari kalian, banyak yang DM aku kayak ngelihat laporan keuangan bagus, kemudian kasih tahu ini apa something gitu. Oke, Bro Mike. Nah, ini mumpung tadi senggol dikit ke properti gitu. Ada yang bilang sektor properti itu bisa jadi kuda hitam di akhir tahun 2023. Nah, pandangannya Bro Mike seperti apa? Harusnya bulan ini, seharusnya di QQ sekarang itu, di Q3 itu udah jadi kuda hitam, tapi gagal. Kenapa? Karena awal tiba-tiba bilang masih akan naikkan suku bunga gitu loh. Kemudian Bank Indonesia kemungkinan juga bakal naikin suku bunga lagi. Nah, itu kan is a very bad news untuk properti kita. Jadi ketunda. Kalau di Q4 apakah mungkin? I don't think so. Tapi harga secara teknikal sekarang murah. Ini harusnya area-area kembali akumulasi fund-fund lokal ya. Cuman ISG-nya kan mahal. ISG-nya 7 ribuan. Jadi ya mungkin mereka kalau belanja mikir-mikir. Justru saat ini ya di level 7 ribuan. Justru aku melihat ada perpindahan duit. Properti di TP. Kemudian lokal banyak loh yang TP. Perbankan kita pindahnya ke call, pindahnya ke EBT, pindahnya ke energi-energi gitu. Jadi menurutku properti tahun depan, bukan di Q4. Oke. Mundur ya jadinya ya. Mundur. Tapi aku bisa salah ya. Karena di 2020, di saat semua saham jalan ya, di saat semua rally, saham tech itu nggak jalan dengan konstruksi. Nah, masa kita berekspektasi di 2024 tech dengan konstruksi jalan bersamaan gitu. Jadi menurutku ya cut rates begitu seandainya konstruksi jalan biasanya tech-nya diem. Nah, kalau konstruksi turun ya itu artinya rates udah mulai dipangkas, dan itu biasanya tech-nya yang jalan, tech dan properti lah pada saat ini belum.
Oh, oke, oke, oke. Jadi ada korelasi juga nih ya untuk properti tentunya karena kita ngelihat ya memang sih ya benar yang disebut sama Bro Mike masih ada potensi untuk menaikkan suku bunga. Kalau suku bunganya itu naik, ini artinya untuk ini bisa jadi tekanan untuk sektor properti gitu ya. Yes, Karena orang-orang yang KPR itu berarti harus membayar lebih mahal dan lebih ini mahal. Benar. menahan daya beli jadinya ya. Nah, Oke, oke, oke. Ini menarik sekali. Banyak banget yang tanya tadi ya, berkaitan dengan Instagram Live kita pada malam hari ini dan juga ada beberapa yang bertanya tentang IPO brand kayak gimana. Ini udah kita bahas tadi ya, teman-teman. Jadi jangan lupa nanti dilihat siaran ulangnya aja di Instagram Sukor Sekuritas dan juga ada di YouTube dan Spotify Sukor Sekuritas. Nah, oh iya, Bro Daniel, Bro Mike, nanti ya, nanti ya, ah, aku mau minta sedikit mm-mm. waktu. Aku mau jelasin kayak tadi Silakan. kan banyak yang nanya kenapa Medco boleh beli di, aku kan kemarin ada rekom ya di Iya, 1.500 ke bawah atau 1.520 ke bawah. Nah, banyak yang nanya betul. gimana kenapa. Nanti aku bakal jelasin, minta waktu sedikit, mungkin 10 menit lah Iya, 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 atau iya, 5 iya. menit lah Wah, mungkin. itu mungkin bisa kita langsung bahas aja nih dari sekarang. Soalnya udah rame banget nih yang nanya-nanya juga nih, Bro Mike. Boleh kali ya kita Oke, langsung bahas yang Medco aja ya. September. Mantap. Ini udah mulai rame ya, udah 1000 tadi, udah 1450-an nih. Ayo dong di-share ya teman-teman ke rekan-rekan cuan troopersnya yang lain supaya jadi 1500 nih. Kita akan bahas topik yang menarik ini ya tentang Medco, gimana cara ngelihatnya seperti apa. Nah, jadi buat kalian yang ahli fundamental, nah coba deh valuasi Medco wajarnya di berapa. Tapi kalau aku lihat secara teknikal ya, secara teknikal Mm-mm. agak muluk-muluk memang target dari Medco. Kita kan belinya tuh di sini tuh. Nah, lalu di sini. Nah, di sini Mm. aku kemarin masih berani beli. Kenapa? Aku mau jelasin dulu. Iya. Pertama ya, by technical kasar mata itu memang dia ada cup and handle dengan volume yang besar penembusan ini Mhm. weekly. Nah, jadi by technical, Medco sebenarnya itu seharusnya ke seharusnya ke 2.200. Nah, tapi kan ini agak muluk-muluk nih, gitu. Nanti kalian beli, habis itu turun 20%, 30%, nggak sampai 2.200, aku disalahin gitu. Jadi, nah aku mau kasih tahu nih, saat ini ya Medco, kemarin itu kan, nah begini. Kalau begini kalian berani beli nggak? Bingung kan mau beli di mana gitu loh. Ini kan bingung mau beli di mana nih bro, dan supportnya nggak ada yang Iya. kuat, kemudian ini udah all time high, di mana supportnya? Kalau kalau aku tarik Fibonacci ya, dari bottom ke atas, nah Fibonacci pertama udah tembus, harusnya belinya di 0,5 atau 0,6, Iya. 1.300, jadi masih Betul. jauh nih kalau Betul. mau beli.